Iya kan, saya bilang langsung dijawab Shalom. Oke. Saya ada kirim PowerPoint dan kalau semisal bisa dibagi, nanti kita akan start dari slide ke-6 ya, karena saya di sini tegang nih karena merasa emak lagi melotot. Foto ini. Siap, Mak. Oke. Tema yang dikasih pertama kan family under reconstruction ya. Jadi bagaimana keluarga direkonstruksi ulang seperti bejana yang dibongkar-bongkar ulang sampai jadi sesuatu yang berkenan. Kemudian ada essence of the family, berarti kan esensinya dari keluarga. Tadi sore di dalam sebuah pertemuan Ko Ivan menyampaikan bahwa dalam hidup ini memang ada esensi, ada yang opsional gitu ya, ada yang inti, ada yang tambahan. Nah, kita harus bisa membedakan itu bahwa yang tambahan itu boleh ada, boleh nggak ada, tapi baiknya ada. Tapi yang inti harus ada, nggak bisa nggak ada ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari katanya esensi itu, kalau dari bahasa Inggrisnya kan essence ya, itu termasuk istilah apa, wewangian ya kan ya. Istilah essence itu istilah wewangian, jadi bukan hanya tentang inti tapi juga itu yang apa, yang tercium gitu kan. Coba agak endus kanan kiri ya, tercium apa kira-kira. Nah, termasuk dalam kehidupan kita, harusnya kita nih secara natural ada sesuatu yang udah tercium dari kehidupan kita gitu loh. Yang itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipalsukan. Makanya Ko Ivan makin kesini khotbahnya makin bagus. Tadi bagus banget itu dia ya. Iya, bahwa pengenalan akan Tuhan itu nggak bisa diwakilkan kan gitu. Ya, karena nantinya ujungnya adalah buah, dan berbuah itu nggak bisa dipalsukan gitu kan ya. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara rutin terus menerus setiap saat, buah itu tuh pasti keluar, nggak bisa enggak. Makanya orang kalau berusaha berbuah rasanya ada yang nggak beres loh. Setuju nggak sih? Saya berharap di sini nggak ada yang sedang berusaha untuk berbuah. Karena sebetulnya kita tidak perlu mengusahakan berbuah. Itu akan menjadi sesuatu yang otomatis gitu dia. Kita terus bersentuhan dengan ya, kalau bahasa kitab Mazmur dengan akar kita selalu bersentuhan dengan airnya, pertumbuhan tuh otomatis. Kita nggak perlu minta bertumbuh, kita pasti bertumbuh. Kita nggak perlu berusaha berbuah, kita pasti berbuah. Segala sesuatu itu menjadi sesuatu yang sifatnya natural. Makanya jangan dibuat-buat. Ya, sesuatu yang kita coba buat. Saya mau jadi orang baik, banyak gagalnya. Jadi saya mau jadi seperti pendeta ini, seperti pendeta itu pasti banyak gagalnya itu dia. Tapi kalau kita secara natural setiap hari mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup bersama Tuhan, bersentuhan dengan hadirat Tuhan, maka semua itu akan menjadi natural, akan menjadi sebuah sen, sebuah wangian, seperti seolah-olah wangian yang keluar begitu aja dalam kehidupan kita, gitu ya. Sampai sini bisa oke? Ya, sejam lah saya khotbah ya, aman ya. Siap. Oke. Pertama kan begini. Dari mana kita mulainya? Ya, dari mana kita mulainya? Sesuatu yang intinya itu apa? Nah, Alkitab jelas udah berkata dalam kitab Matius kan, belajarlah kepadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dua itu aja. Jadilah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan ini inti, ini harus ada dalam kita, nggak boleh nggak ada. Setiap kita harus lemah lembut dan rendah hati. Boleh nggak colek kanan kiri? Bukan harus pinter. Ya. Tapi harus lemah lembut dan rendah hati. Nah, rekonstruksinya di sini. Intelijennya bukan di sini, tapi di hati. Nah, itu dia. Jadi kebanyakan kan intelijensianya kita nih dalam pikiran kan. Nah,
Hati ini juga harus diajar supaya cerdas. Hati ini harus punya sebuah kecerdasan sehingga dia bisa mudah mencerna, gampang mencerna, tajam mencerna sama apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam semua situasi. Dan untuk itu memang pelajarannya dua, lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita mau ulang bicara rendah hati adalah respon kita satu terhadap yang lain, itu rendah hati. Ya, satu manusia terhadap manusia lain itu adalah kerendahan. Selalu digambarkan sebagai satu pintu, tapi dua orang yang mau lewat. Kerendahan hati adalah mengizinkan orang lain lewat lebih dulu. Itu rendah hati. Jadi kalau semua saling rendah hati, nggak ada yang lewat-lewat kan? Ya kamu, itu kerendahan hati. Ini prinsip yang lagi dirusak nih. Sekarang coba lihat, semua lagi berkata kamu harus bahagia lebih dulu, ya kan? Kamu harus apa? Terdengarnya bagus, makanya berhati-hatilah. Nggak semua yang bijaksana adalah kebenaran Tuhan. Terdengarnya bagus, kamu harus sehat dulu, kamu harus bahagia dulu, kamu harus seakan gitu diputar. Kamu harus kedepankan diri kamu sendiri dulu kan gitu kan? Sedangkan kalau kita baca Alkitab, nggak ada prinsip Alkitab yang berkata kamu harus lebih dulu dibanding orang lain, nggak ada. Coba mari kita pelajari. Mungkin saya salah, tapi sejauh saya mengenal Tuhan dan firman-Nya nggak ada. Selalu ajaran Tuhan adalah prioritaskan yang lain. Bahkan ketika hukum kasih itu kamu harus mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, disempurnakan dengan kamu harus mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi lebih gawat lagi loh. Betul nggak? Lebih gawat lagi. Seperti Tuhan mengasihi, artinya mengorbankan diri sendiri. Lah ajaran sekarang jangan korbanin diri kamu. Tidak pernah worthy ketika kamu mengorbankan diri kamu buat orang lain, gitu kan? Nah, padahal enggak. Tuhan selalu berkata begini, sangat sepadan ketika kamu menyerahkan diri kamu untuk orang lain. Karena itu jelas. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia korbankan nyawanya. 1 Yohanes 3 ayat 16 kita berkata apa? Karena kamu sudah mengenal kasih karunia Allah, kamu pun wajib menyerahkan nyawamu untuk itu prinsip kebenaran firman-Nya. Jadi jangan terkecoh dengan yang TikTok itu ya. Kita harus tetap bisa mengambil sebuah keputusan, memprioritaskan yang lain baru diri sendiri. Kalau ada yang diprioritaskan, diri kita harus menjadi prioritas terakhir dari semuanya. Wah, kayak nggak beres nih ajaran malam hari ini nih ya. Makanya hidup di dalam Tuhan kan hidup kasih karunia. Ketika kita tidak sanggup, maka kasih Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Oke? Nah, rendah hati adalah satu dengan yang lain. Lemah lembut adalah respon kita sama Tuhan. Jadi waktu kita lagi berhadapan sesama manusia lain, kita mengingat ya udah saya merendah hati aja. Nah, ketika situasi tidak seperti yang ideal, kita harus lembut hati bahwa begini ya udah Tuhan boleh bikin apa aja. Setuju gak? Orang yang lembut hatinya itu bukannya ngomongnya pelan. Itu kan bukan masalah intonasi ya, bukan. Orang yang lembut hatinya sederhananya gini, tidak akan pernah marah dengan apapun yang terjadi. Itu orang lembut hati. Iya masih suka marah. Karena ya kita mempercayai bahwa Tuhan punya rencana atas semuanya. Lah saya dari Kerawang udah berdoa ke sini punya tujuan yang baik, ini itu, tetap aja ketabrak di jalan. Iya, hal bisa terjadi. Terus kita mau bilang apa? Ada peperangan yang sudah lah. Ya udah itu terjadi, kita semua baik, masih oke, dah lanjut makan nasi ayam beres. Gitu kan. Mobil rusak bagaimana? Ya udah. Percaya bahwa Tuhan punya maksud yang sekarang kita belum ngerti, ya udah nggak usah berusaha untuk ngerti. Kita pengkhotbah sendiri berkata kan, manusia memang udah didesain tidak bisa menyelami semua yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, nggak bisa. Desainnya manusia ini memang bodoh. Boleh nggak senyumin kanan kiri bilang, bodoh. Kecuali Tuhan menyingkapkan rencananya kepada kita nggak akan pernah bisa. Saya meyakini tidak akan pernah bisa kita yang
berpikir dan kemudian sampai, oh saya ngerti rencananya Tuhan. Enggak. Pasti semua Tuhan yang menyingkapkannya. Dan Tuhan menyingkapkan hampir nggak pernah tentang sesuatu yang di depan. Sesuatu yang pasti, segala sesuatu yang sudah pernah terjadi, Tuhan akan selalu menyingkapkan itu dengan memberitahu kita bahwa saya tetap pegang kendali atas semuanya. Sehingga yang di depannya itu sikap kita adalah percaya sama Tuhan. Makanya coba yang Kristen angkat tangan. Haleluya. Orang Kristen disebutnya adalah orang percaya kan? Bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan orang jago, orang percaya. Selain kita percaya, nol kekristenan kita. Masihkah kita bisa percaya sama hal-hal yang gak nampak, sama hal-hal yang belum kita pahami, belum kita mengerti? Orang Kristen diciptakan Tuhan memang hanya untuk percaya, untuk semua yang ada di depan. Karena yang di depan semua rancangannya rancangan Tuhan ya. Intelijensi kita hanya untuk menguatkan kita bahwa begini ya, kalau kemarin Tuhan tolong, pasti hari ini dan besok Tuhan juga pasti tolong. Lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati adalah kita dengan manusia lain, lemah lembut adalah kita dengan Tuhan. Kalau mau disederhanakan lagi gini, rendah hati adalah kita nggak perlu marah dengan manusia lain, lemah lembut adalah kita nggak perlu marah dengan apa yang terjadi. Karena dalam semuanya kita langsung punya kecerdasan bahwa Tuhan campur tangan. Tidak, dalam kehidupan kita Tuhan tidak campur tangan. Masalahnya adalah kadang-kala kita ngerti, kita nggak ngerti, kita sudah paham, kita belum paham. Yang penting jalanin aja. Makanya kalau dalam ilmu kekristenan yang paling sulit itu bukan belajar Yunani, Ibrani, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bukan. Yang paling sulit adalah belajar kedaulatan Tuhan. Setuju nggak? Karena kalau udah berhadapan dengan kedaulatan Tuhan, ilmu teori segala macam udah nggak kena. Kita lahir dari orang tua mana, suku apa, tempat apa. Kalau saya bisa milih, saya nggak mau tinggi 168, 185 minimal, 186 kan gitu kan. Tapi kita nggak bisa milih, ya kan? Kedaulatan Tuhan kita tidak bisa banyak berkutik. Nah, di dalam kedaulatan Tuhan itu paling suka mengubah rencana, memutuskan sesuatu. Pernah ngalamin gak? Itu kan kedaulatan Tuhan, mengubah rencana, memutuskan sesuatu. Dan sepakat gak nih? Suka-sukanya dia aja lagi. Suka-sukanya dia aja. Kalau kita mau lebih tajamkan lagi, seenaknya dia lagi. Kok yang gak ada yang berani ya? Ada kalanya kita nggak bisa memilih apa cara jalan maunya kita, ya kan? Seakan-akan Tuhan udah putuskan, dan kita pun nggak punya kuasa buat apa? Menggagalkan, nego apa dan yang lain. Makanya kalau kita lagi berhadapan dengan kedaulatan Tuhan dan kemudian kita nggak punya kerendahan dan kelembutan hati, disinilah pasti kegundahan, kegalauan, semua gejolak dalam perasaan kita muncul. Karena kita lagi berusaha lawan, kita lagi berusaha change, kita lagi berusaha putar gitu kan. Kayak kalau bulan Februari pasti itu pertanyaan-pertanyaan apa Valentine, boleh nggak pacaran sama non Kristen kan gitu kan. Itu kan sebenarnya pertanyaan udah nggak perlu dijawab, itu udah dari puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun ditanyakan, tapi kegundahan itu tetap ada karena orang masih tetap berusaha. Barangkali tahun ini ada dalil yang berkata lain kan gitu kan. Barangkali tahun ini PGI mengeluarkan fatwa lain kan gitu kan. Kalau kita terus berusaha berbenturan dengan kedaulatan Tuhan, maka itu akan kita alami dan rasakan. Bisa ikuti sampai sini? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau kemudian kedaulatan Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain berhadapan dengan itu, terus kita harus bagaimana? Nah, kita harus mendisiplin diri kita untuk kita bisa dapat dua kata ini, bugar dan siap. Bugar dan siap. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini pun kita harus renungkan. Kerohanian kita harus bugar. Orang kalau nggak bugar, hidupnya banyak sia-sia kan gitu kan? Iya. Bugar dan siap.
Rohani kita bugar dan siap nggak? Orang kalau rohaninya bugar dan siap, kehendak Tuhan sekecil apa dia gampang aja tangkap dan lakukan. Orang kalau rohaninya nggak bugar, nggak siap, nah itu biasa tuh gitu. Bentar ya, saya puasa dulu. Bentar ya, saya buat dalam doa dulu. Bentar ya, saya gumulkan dulu. Untuk ketaatan lama banget. Tapi orang kalau rohaninya bugar dan siap, dia latih untuk melakukan kehendak Tuhan setiap harinya, dia akan selalu jadi orang yang ya selalu siap. Selalu siap. Bahkan kadang-kala gini, tubuh kita mendahului kemampuan kita berpikir, hati kita mendahului kemampuan rasional kita untuk mencerna sesuatu. Makanya kan sekarang kan orang-orang didorong untuk melatih rasionya kan. Jadi semua rasio tapi hatinya lambat. Makanya nggak jadi ketaatan, jadinya perdebatan, argumentasi, debat panas. Jadi munculnya sekarang apa? Orang-orang yang menyatakan diri sebagai apa? Bahasa kerennya yang debat-debat itu. Wah? Oh iyalah begitu tuh yang akhir di TikTok ini itu. Apologet gitu kan. Iya ya, saya tidak menyerang hal itu ya. Dia pun punya porsi dan ininya, tapi jangan sampai rasionya di depan, hatinya lambat, nggak jadi ketaatan. Sedangkan kalau kita baca Alkitab, ya yang diperlukan adalah kecepatan hatinya untuk bisa menangkap, bersedia, bugar dan siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahkan rasionalnya pun melambat. Saya bilang apa? Teman-teman, Bapak Ibu, Koko Cici, Koko Cici lah di sini ya. Ya. Kok Andi. Nah begini. Kalau kita Paulus itu tuh rasionya terdepan. Betul kan ya? Bahkan dia latar belakangnya rasionya terdepan. Tapi makin dia ikut Tuhan, rasionya tumpul. Kondisi roh dan hatinya yang maju ke depan. Saya nggak bilang tumpul berarti dia intelijensianya turun, enggak ya. Bahkan kan semua kitab itu dia tulis dengan semua hikmatnya. Tapi bayangkan waktu Paulus berkata begini, waktu dia menceritakan sesuatu dalam kehidupannya, dia apa? Sering kelaparan, sering dicambuk berapa 5 kali dera, 39 kali satu cambukan gitu kan, menghadapi bahaya, terus karam kapal 3 kali. Bayangkan ketika dia di dalam tengah kapal, dia berdoa, Tuhan tolong redakan badai ini. Malah karam, udah karam, Alkitab dia catat terkatung-katung di tengah laut semalam-malaman kan gitu kan ya. Dan dia mencatat 3 kali. Berarti ada pengalaman kedua, ada pengalaman ketiga. Paulus saja doa nggak dijawab loh. Pas begitu kedua dia mungkin berdoa lagi, tenang badai, karam lagi tuh kapal. 3 kali karam kapal ya kan? Mungkin begitu yang ketiga Paulus bilang, karam kali ini, percaya karam. Karam bener, nggak kaget dia udah ngalami. Karam kali dia bilang, udah nggak usah berdoa, karam. Karam betul kan? Dia gini. Dia mengalami dengan semua bahaya dan yang lain semuanya. Pertanyaannya begini, kalau orang memakai rasionalnya, masa iya udah ngalamin begitu dia putuskan ikut Tuhan terus? Itu udah gak masuk akal, itu udah gak masuk rasio, itu udah gak masuk logika. Tapi kalau tanya begini, kok tapi masih ada orang kayak dia? Karena begini, dia penuhnya di dalam. Di luarnya nampak makin kosong dan makin dihabisi, tapi dia makin penuh di dalam. Sehingga bahkan akhirnya dia mengutarakan kan, justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan jadi sempurna. Waktu aku dalam penderitaan dan aniaya, kasih karunia Tuhan cukup bagiku. Ini sesuatu yang dalam sini yang dia makanya berkatanya begini, kamu akan pernah bisa mengerti sampai kamu bersedia mencemplungkan dirimu dalam penderitaan itu. Jadi saya berdoa jangan sampai kita berdoa lepas dari penderitaan juga. Iya, dalam satu sisi itu ada baiknya kita mencemplungkan diri dalam penderitaan. Boleh nggak colek kanan kiri? Udah nyebur aja. Nggak nyebur juga dijorokin.
Makanya lemah lembut dan rendah hati artinya menyesuaikan diri dengan Tuhan, gitu kan? Menyesuaikan diri dengan Tuhan artinya kita ikuti maunya Tuhan. Bukan Tuhan ikuti maunya kita, tapi kita ikuti maunya Tuhan. Saya meyakini kalau orang nanya begini, maunya Tuhan apa? Udah tahu pasti. Yang kita nggak mau, biasa itu yang Tuhan mau. Yang kita takut, biasanya itu yang Tuhan mau. Iya, kalau yang kita berani bukan Tuhan biasanya. Kalau yang menurut kita, ini mah gua bisa, nah itu bukan Tuhan. Tapi justru yang kita kan gini, bener nggak ini ya? Nah, bener. Aduh, tapi entah kita merasa ragu, nggak sanggup, nggak bisa, gitu kan? Setiap kali itu, aduh, ini, nah udah itu bener dah. Tuhan selalu ada, karena Tuhan tidak akan pernah bekerja di dalam kemampuan dan kebiasaan kita. Tuhan akan selalu bekerja setiap kali kita mulai berkata, ya udah terserah Tuhan aja lah. Ya, saya mah nggak bisa apa-apa kan gitu. Nah, belajar rendah hati dan lemah lembut, hasilnya adalah kita berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa tenang? Tenang bukan karena kita punya banyak uang, bukan. Tenangnya bukan karena situasi baik. Tenangnya adalah karena kita punya banyak pengalaman rohani yang pribadi. Ini yang harus kita kejar loh. Pengalaman rohani yang pribadi. Oke lah, ada orang-orang yang memang udah ditetapkan Tuhan, kamu jadi apologet, isi kepalamu dengan banyak ada. Tapi kan gak semua begitu. Betul gak? Untuk kita yang gak begitu, jangan kepengen begitu. Yang harus kita miliki adalah banyak pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Itu akan membuat jiwa kita mengalami ketenangan. Sehingga kita bisa masuk di Matius 6 itu, sehingga berkata begini, orang-orang yang mengenal Tuhan akan tahu kita gak perlu khawatir. Kenapa? Karena kita punya pengalaman yang banyak. Makin bertumbuh kekristenan kita, makin banyak pengalaman kita. Pengalaman yang bagaimana? Ya bukan cuma pengalaman yang enak, tapi pengalaman yang Tuhan pegang kendali dalam segala sesuatu. Saya nggak perlu takut gak punya, saya nggak perlu takut kurang, karena Tuhan bergerak nggak perlu dari kata cukup, dari kata yang kurang pun Dia bisa bergerak. Berkali-kali Tuhan lakukan itu, dan kita kenal Tuhan, sehingga kita kenal Tuhan kita nggak khawatir. Nah, ketika esensi itu kita jadikan fondasi dalam kehidupan kita berjalan hidup enak. Inilah hidup yang ya udah jalanin aja, ya udah lakukan aja. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tuhan tetap pegang kendali itu. Setuju enggak? Sampai hari ini kita masih tetap miskin, tapi kurus itu susah. Iya. Harusnya kalau susah. Jadi pemeliharaan Tuhan itu kan pasti kan? Iya, udah kita bisa tenang. Tenangnya kita karena kembali lagi, karena kita punya banyak pengalaman pribadi, pengalaman yang rohani, sehingga kita bisa langsung tahu ini Tuhan, ini bukan. Kita bisa langsung cepat menangkap ini Tuhan. Kok ditanya bagaimana? Kenapa kamu bisa bilang itu Tuhan? Nah, susah jelasinnya. Karena yang bergerak udah bukan lagi rasio, tapi apa? Sense. Gitu kan? Itu yang itunya kita tahu. Sama kayak mungkin siapa? Ko Ivan ngelihat tali aja udah tahu. Oh, ini tali bagus, ini tali jelek gitu kan. Ko Rudi ngelihat baju, kain udah tahu ini. Kalau ditanya bergerak lebih dulu mana? Otaknya atau apa bahasanya? Sense-nya dulu kan? Udah nggak perlu mikir lagi, ini udah, oh ini itu kan di luar logika sebetulnya kan. Idealnya kamu pegang dulu, kamu teliti dulu, kamu ini dulu, tapi kan udah nggak perlu, betul kan? Udah, oh ya udah tahu langsung gitu kan. Nah, karena apa? Karena setiap hari bersentuhan dengan itu. Makanya kalau kita setiap hari kehidupan kita tidak mengalami sesuatu yang pribadi dengan Tuhan, itu akan menjadi pertanyaan terus. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Jangan ditanyakan, dijalani. Kan gitu kan? Bagaimana cara membedakan suara itu?
Kamu nggak bisa membedakannya, tapi kamu akan tahu begitu mendengarnya. Iya kan? Kita akan tahu begitu mendengarnya. Bahkan tidak perlu bersuara pun kadang-kala kita bisa tahu hawa-hawanya. Setuju tidak? Saya bisa langsung tahu, istri saya lagi ngantuk nih. Istri saya lagi emosi nih. Istri saya lagi mau nelen orang nih. Kenapa? Ya saya tahu aja. Kan gitu kan? Makanya Daud dikatakan orang yang melakukan kehendak Tuhan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya apa? Orang yang nempel sama detak jantungnya Tuhan. Dia bisa tahu Tuhan tensinya lagi tinggi kah, lagi rendah, lagi apa. Kan gitu kan? Dia tahu. Kenapa dia tahu? Ya karena dia sudah melakukan itu bertahun lamanya. Dia sudah melakukan itu bertahun lamanya, dekat sama Tuhan. Dia sudah jalani, sudah alami semuanya itu. Maka Daud bisa jadi orang yang dia bikin salah, Tuhan bilang, lu pilih hukumannya A, B, C. Segitunya Daud masih bisa bilang, terserah Tuhan aja. Sebab besar kasih sayang Tuhan sama saya. Dan Tuhan masih luluh lagi digituin. Betul gak? Baca lagi ceritanya. Daud udah bikin salah, disuruh Tuhan pilih hukumannya. Segitunya Daud masih bilang, yang penting saya jatuh dalam tangan Tuhan aja. Saya gak mau hitung untung dan rugi hukumannya. Pokoknya terserah Tuhan, sebab besar kayak. Dan Tuhan masih luluh sama yang begitu. Oke, kalau gereja sulit luluh sama orang berdosa, udah tahu Tuhan mana yang diikutin kan gitu. Tuhan aja luluh. Nah, makanya begini. Kelembutan dan kerendahan hati itu harus menjadi inti dari kita. Karena ini motornya. Sehingga hasilnya adalah kita memiliki hidup yang tenang. Ya, menghadapi apapun kita bisa tenang. Oke. Latihannya untuk itu adalah, perhatikan ini. Disiplin rohani melibatkan dua hal. Belajar menyangkal dan belajar mengerjakan. Dua hal ini, belajar menyangkal dan belajar mengerjakan. Dan Yesus melakukan ini. Matius 14 ayat 23, ketika Yesus harusnya dia menikmati ketenaran, orang lagi banyak kumpul, harusnya Yesus alamin satu-satu kan gitu kan ya. Harusnya dia lagi menikmati, mulai rame nih, mulai banyak pengikutnya, mulai populer apa dan yang lain. Tapi lihat yang Yesus putuskan. Dia naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Bahkan Alkitab sampai berkata, waktu hari sudah malam dia sendirian di sana. Dia sangkal diri. Dia terus kerjakan kehendak Tuhan di waktu yang sama, dia sangkal dirinya. Masihkah kita sangkal diri sampai sekarang? Ini sesuatu yang PR loh kita renungkan. Saya renungkan terus, Tuhan. Saya sangkal diri ya. Kita kan justru kejarnya apa? Rame, tenar, populer. Ya, saya sih tidak pantas berkata ini karena pasti kalau saya berkata ini orang bilang ya itu kan karena lu nggak populer aja gitu kan. Tapi kalau kita lihat semua polanya, orang kan mengejar viralnya kan. Orang mengejar upahnya, padahal yang harusnya menjadi prinsip kita adalah kita menyangkal diri. Lihat lagi, pagi benar, hari masih gelap, Yesus bangun, dia sangkal diri, dia pergi keluar, dia pergi ke tempat sunyi, berdoa di sana. Kemudian kita berkata, Lukas 9 ayat 23, yang mau mengikuti Yesus dan menjadi muridnya, dia harus sangkal diri dan memikul salibnya setiap hari. Jadi dua hal ini, belajar menyangkal dan belajar mengerjakan. Balik lagi ke tema pertama. TV-nya nggak ada, kemarin ada TV. Oke. Ya. Apa hubungannya dengan tema yang Koko Cici kasih? Merekonstruksi. Berarti ada hal-hal baru yang kita harus coba mulai lakukan. Saya akan membagikan ke 6 kebiasaan yang mudah-mudahan jadi PR. Memang ini opsional. Tapi kalau kita ada dalam kehidupan kita, ini akan jadi bagus banget, gitu ya. Ini direkonstruksi. Nah, tapi kalau begitu kita rajin mengerjakannya, yang opsional bisa jadi yang inti juga.
Karena ketika itu nempel mendarah daging dalam kita, ini bisa menjadi wewangian yang begitu orang dekat kita, orang bisa nyium. Wah, ini anak kos nih. Wah, ini anak Tuhan nih. Pengen bilang anak GPDI, ada yang GKPB kan gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita lakukan itu menempel pada kita, orang bisa langsung mencium. Wah, ini ada harum yang berbeda, gitu ya. Oke, disiplin pertama, disiplin menyendiri sama Tuhan. Kita harus mulai belajar lakukan ini. Punya waktu merenungkan kehendak Tuhan buat diri kita. Punya waktu merenungkan karakter Tuhan yang ada pada kita. Punya waktu merenungkan kemuliaan Tuhan yang nyata lewat diri kita. Ambil waktu untuk menyendiri sama Tuhan. Menyendiri ini gak perlu yang puasa naik gunung atau apa. Enggak. Kita kadang-kadang misalkan lagi bengong iseng menyendiri, renungkan. Ngobrol sama Tuhan, nanya sama Tuhan gitu ya. Jangan terlalu agamawi juga, tapi ya udah. Belajar komunikasi, renungkan kehendak Tuhan, tanya sama Tuhan kehendak Tuhan apa. Nah, ini perlu kita disiplin. Jangan lewatkan setiap hari tanpa menemukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan juga termasuk hari ini peluk istrimu, itu pun kehendak Tuhan. Ternyata kita nggak pernah peluk istri kan? Siapa tahu gitu kan? Hari ini cium kening suamimu, itu pun bisa jadi salah satu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan nggak selalu tentang gembalakanlah domba-dombaku, nggak selalu begitu. Kehendak Tuhan selalu hadir dalam keseharian kehidupan kita. Nah, itu latihan pertama yang harus kita disiplin, ya. Latihan kedua, disiplin kedua. Kebiasaan kedua adalah disiplin menahan perkataan dengan sesama. Nggak semua perkataan harus terucap sih. Kita harus bisa belajar menahan. Ada perkataan yang memang harus ditahan. Gak semua pikiran harus kita lepaskan menjadi perkataan. Muncul di pikiran nih, nggak apa-apa. Ini kan tempat semuanya beroperasi, tapi nggak semuanya harus dilepaskan. Terus, apalagi perkataan yang menghakimi orang, memperkeruh keadaan, ditahan aja. Kok jadi hening begini? Ya kan, kita mesti belajar nahan gitu ya. Yang kira-kira situasinya kayaknya lagi nggak pas, saya tahan aja. Ya. Tapi di sini muter nggak apa-apa, biarkan itu ada di sini, tapi nggak semua harus kita lepas menjadi perkataan. Apalagi kita dengan pasangan gitu kan. Makanya gua bilangin juga apa ini. Kadang-kala coba ketika itu ditahan ada bagusnya loh. Iya. Ketika ditahan itu ada bagusnya. Tapi ketika dalam situasi-situasi gitu kan ya. Iya, sebenarnya dalam benak kita udah tahu semua yang kita mau lepaskan sebagai perkataan, tapi ada kalanya cukup menjawab enggak apa-apa. Iya, oke, bagus. Itu harus kita latih, kebiasaan ini harus didisiplin. Bahwa begini, keadaan nggak perlu diperkeruh, kesalahan nggak perlu untuk diperjelas, udah jelas gitu kan, nggak perlu diperjelas lagi atau apa, itu perlu ditahan. Berlatih diam tenang sama dengan berlatih melihat Tuhan. Berlatih diam dan tenang sama dengan berlatih melihat Tuhan. Di mana? Karena kita kan berpikir melihat Tuhan tuh tutup mata, Tuhan kasih penglihatan. Enggak, melihat Tuhan juga diam, tenang dan ya melihat semua terjadi pada akhirnya. Oh, Tuhan bikinnya ini. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata ini. Oh, ternyata ini. Makanya kalau orang tidak bisa diam dan tidak bisa tenang, susah melihat Tuhan. Kita beberapa bagian menyebut berulang kan, diam, tenanglah, jadilah tenang supaya kau bisa berdoa dan yang lain semuanya. Makanya yuk cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata akan membuat kita lambat untuk marah. Saya sangat mempercayai bahwa kalau kita bugar dan siap kerohanian kita, apapun bisa menjadi alasan kita untuk marah, tapi sebetulnya kita nggak perlu marah. Iya, tegas
tidak dibuktikan dengan sebuah kemarahan. Tegas dan marah adalah dua hal yang berbeda kan. Kita harus tegas, kita harus disiplin, tapi marah itu hal yang lain lagi. Itu dia. Nah, itu harus kita latih. Itu harus kita latih. Waktu tanggal 25 Natal, kami habis ibadah Natal siang diajak satu keluarga makan di sebuah restoran di Kerawang. Terus pas malamnya kita janjian lagi dengan suami istri makan. Waktu kita tanya, bro makan di mana? Makan di sini, di tempat tadi makan tadi siang. Tadinya kita kasih tahu nggak ya? Jadi janganlah, dia udah nyiapin, ikutin aja. Jadi satu hari itu 2 kali kita ke restoran yang sama. Nah, restoran cukup bagus, cukup mewah, bahkan mungkin ya salah satu yang terbagus lah di Karawang. Ada satu pelayan seniornya ngelihat kita mau nyapa, terus Silva tuh maksudnya, udah nggak usah menginikan dah. Akhirnya ya udah, jadi yang ngajak makan kita nih nggak tahu kok kita baru dari situ kan, gitu. Terus pas mau pesen, disuruh pesen, bingung mau pesan apa, akhirnya Silva mau makan sesuatu yang tadi siang dimakan, tapi belum puas. Makanya cuman nggak tahu itu nama menunya apa, jadi cuma bisa cerita, Mbak mau pesan yang ini, yang ada ininya, yang ini, yang itu. Yang mau pesen bingung, yang dengernya juga bingung pelayannya kan. Apa bu? Nggak ada bu di sini. Yang ini loh, nggak. Sampai akhirnya pelayannya ngomong gini, kayaknya nggak ada bu di sini. Memang ibu pernah makan di sini sebelumnya? Itu kita. Ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Terus akhirnya ketika ini dia nanya, ternyata ada bu, ternyata ada, ya udah boleh pesan. Udah beres sampai makan selesai. Ketika kita pulang masuk mobil barulah kita membahas itu dan ketawa-ketawa. Artinya puji Tuhan lah kita bisa menahan gitu kan. Kalau kita tidak punya kebiasaan menahan, enak tuh kan, enak tuh langsung dilempar, boom. Baru tadi siang saya dari sini. Nah waktu kita melepaskan itu baru tadi siang saya di sini, pasti rame kan, gitu kan, suasana langsung berubah ini itu. Terus saya kalau kita tarik lagi mundur berpikir, nah kecerdasannya kayak gini. Terus apa gunanya? Hanya untuk menunjukkan saya hari itu ke situ 2 kali, hanya untuk menunjukkan saya nggak bisa direndahkan, nggak bisa diremehkan. Semua kan sifatnya ego jadinya kan. Pasti semua sifatnya ego, hanya menunjukkan kita tahu, kita bisa, kita pintar, semua pasti coba renungkan deh. Makanya menahan perkataan bukan sesederhana jadi pendiam, bukan. Menahan perkataan itu adalah kita tahu kita matang di dalam bahwa saya nggak perlu nunjukin apapun, nggak perlu untuk ditimpali sebagai sebuah cerita yang hanya untuk menunjukkan saya gitu. Nah, ya balik lagi, kalau kita bisa melakukan itu, kita akan punya hidup yang tenang. Enak kan? Hidup yang tenang. Kemarin malam, jadi ya ini mobil nih ngintilin terus di belakang. Nah akhirnya biasalah itu kan, truk kan suka tiba-tiba belok, pindah jalur mendadak tiba-tiba kan gitu kan. Ya begitu dia belok saya ngerem, yang di belakang nggak nyampe ngeremnya. Udah kita minggir, napas sejenak, semua oke, bagus. Dan saya lihat mobil belakang minggir, terus akhirnya dia turun ya saya turun. Langsung marah, sampean nyetir jangan begini begitu, kanan gitu. Saya bingung, apa yang nabrak saya ngomong. Terus yaudah, terus saya berusaha menjelaskan, Pak itu emergency makanya saya ngerem, apa nabrak saya? Enggak, tapi kamu nyetirnya begini. Terus saya lihat kerusakan mobil saya, ya udah Pak, kita masing-masing aja lah ya udah gitu ya. Saya tahu dia nggak mau ganti rugi kan gitu kan. Masih marah. Ya udah Pak, saya minta maaf dah Pak ya saya salah, saya minta maaf. Ya udah masih marah lagi, ya udah Pak saya minta maaf ya, udah masuk mobil jalan udah. Maksudnya mau diapain kan gitu kan? Iya, mau kita minta ganti rugi, kita ngelihat orangnya juga belum tentu bisa ganti. Ujungnya ya udahlah gitu kan. Daripada udah malam gelap di pinggir jalan tol gerimis, udah kita menuju Semarang aja cari nasi ayam kan gitu kan. Bisa
Jangan melihat kayak seakan-akan bisa. Tapi kan gitu kita perlu latih. Kalau kita latih terus bisa. Percayalah rohani kita ini, roh kita ini bisa punya kecerdasan. Dan kalau kita latih terus bisa. Makanya sabar tuh sulit ya? Enggak. Izinkan saya melepaskan satu kesombongan. Boleh ya? Saya sekarang sepertinya lebih sulit disuruh marah daripada disuruh sabar. Iya, benar. Saya lebih susah disuruh marah daripada disuruh sabar. Iya. Right? Itu kan direkonstruksi dong. Kita udah terbiasa masuknya apa? Sabar susah, Mas. Minta maaf susah, Mas. Rendah hati susah. Itu kan konstruksi yang masuk terus dibangun kan. Taat itu berat. Melakukan kehendak Allah itu aduh. Itu kan konstruksi yang masuk. Udah. Kalau kita betul temanya. Putar balik itu. Rekonstruksi ulang sehingga kita latih rohani kita untuk menjadi cerdas. Sehingga bisa berkata, saya lebih sulit disuruh membenci daripada mengasihi. Kita lebih sulit disuruh marah daripada disuruh sabar. Disuruh sabar mudah, disuruh marah sulit. Ya bagaimana ya, udahlah. Dalam hidup ini ya bodoh-bodoh lah kan itu. Kalau dibilang begini, kalau kamu hidup seperti itu, kamu akan ada dalam posisi yang rentan dimakan binatang buas kehidupan ini. Ya memang yang bertanggung jawab melindungi diri saya kan bukan saya sendiri. Intelektual kita nggak akan pernah cukup untuk melindungi diri kita. Kemampuan kita mengambil keputusan benar atau salah nggak akan pernah cukup untuk melindungi diri kita. Tuhanlah perisai dan pelindung kita. Udah tahu, coba mari. Izinkan saya agak sedikit merekonstruksi. Ini yang saya percaya. Saya nggak bilang saya benar, tapi ini yang saya percaya. Dan ini yang saya hidupi. Saya salah ambil keputusan pun, Tuhan akan membenarkan keputusan saya. Bukan mengatakan keputusan saya benar, tapi gini, Dia nggak akan tinggal diam saya di dalam keputusan saya yang salah. Bisa ikutin? Jadi ketika saya mengambil keputusan, saya ambil aja. Enggak, ini terlalu serius atau bagaimana? Ya saya ambil aja. Tinggal nanti gini, Tuhan kalau ternyata ini keputusan yang saya ambil adalah salah, ya Tuhan benerin lah. Pada perjalanannya Tuhan akan seakan-akan ternyata nggak jadi, nggak bisa, jangan. Saya hanya saya dengan mudah bisa melihat, ternyata ini salah, tinggal ngikutin aja. Yang penting adalah kita nggak maksa maunya kita kan. Yang penting kita nggak maksa maunya kita. Daripada yang kemudian berlama dalam ketakutan, dalam keraguan, akhirnya nggak ngambil keputusan apa-apa. Kalau saya berkejaran dengan waktu, saya putuskan. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan tanda-tanda. Dan kita, ya baik lagi, sebetulnya kita tahu kok. Cuman mungkin adalah begini, rohani kita yang perlu diperbugar dan perlu dipersiap untuk kita bisa langsung dengan cepat untuk. Dan itu kan rasa kita kan, dia nempelnya di rasa kita. Nah, rasa apa yang masih ngeganjel itu? Rasa apa? Takut salah. Apa yang kita takuti? Nanti kalau salah rugi, duitnya hilang, ujungnya duit lagi. Nanti kalau gagal malu, ego, gitu kan? Ujungnya ke situ. Ambil nggak nih? Ntar kalau ambil, iya kalau maju. Kalau malah nggak maju, malu, ego lagi. Semua pasti urusannya adalah tentang saya. Padahal gini,
Saya adalah bagian yang paling tidak penting dari kehidupan ini. Ya kalau kita masih menganggap saya adalah yang paling penting, ya nggak kemana-mana kita, gitu toh. Ini disiplin yang keberapa ini? Yang kedua ya. Oke, udah ya. Disiplin apa tadi itu? Menahan perkataan dengan sesama. Oke, lanjut. Disiplin yang ketiga. Disiplin menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Berlatih menganggap semua penderitaan sebagai kebahagiaan. Nah, kita salah ambil keputusan, akhirnya kita masuk dalam penderitaan, tepuk kanan kiri, berbahagia aja. Ngomong berbahagianya sambil kurang bahagia. Masih latihan soalnya. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kan gitu kan? Menanggalkan manusia lama, diperbarui dalam roh dan pikiran, rekonstruksi terus tuh. Mengenakan manusia baru, diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Efesus 4 ayat yang ke-22 terus. Dan kalau Tuhan izinkan dalam proses, ya udah berbahagia aja. Berbahagia. Ada duit bahagia, nggak ada duit bahagia, lagi untung bahagia, lagi rugi bahagia, apapun bahagia. Bisa. Bersukacitalah kalau kita masih mudah ketawa sama hal-hal receh. Bagus. Ada orang yang susah banget ketawa, kasihan saya. Iya. Nah, arahnya nanti gimana? Kalau kita menyerahkan hidup sama Tuhan, enak, kita mudah tertawa, gampang tertawa, makan semua enak dan enak banget. Kita bisa menikmati semua yang tidak nikmat, senikmat-nikmatnya, kan gitu kan? Enak. Kapan saya tidak bahagia? Enggak, kayaknya sekarang bahagia terus. Semua nikmatin aja, semua happy-happy aja. Tidak ada yang bisa membuat kita tidak happy. Ya pada akhirnya, ya udah. Makanya saya makin sini makin yakin. Ngomong ya udahlah nggak apa-apa, itu alkitabiah sekali. Itu makin kesini alkitabiah sekali. Lagi saya bisa cerita banyak melewati hal-hal itunya. Contoh. Ya kalau mau dibilang sombong atau apa ya udah terserah. Ini kan hanya memberikan contoh gitu kan ya. Iya. Ini 17 Pro Max, Pak. Ini 20 sekian juta. Ya. Ini berkat Tuhan. Dan ini kita sudah sepakat bahwa ini dipersembahkan di gereja pokoknya buat liputan apa semua anak-anak yang pegang begitu ya. Kalau pas lagi mereka nggak make, ya kadang saya bawa, kadang kalau mereka bilang kok ditinggal gitu ya. Terus sudah ini Desember lah ya kan Desember kan. Terus ya gitulah tiba-tiba anak-anak lagi gini. Ini gara-gara siapa ya? Udah hancur ini. Jatuh lecet. Udah kan langsung tuh rame tuh. Kita harus cari ini siapa ini ulah siapa. Ya saya bilang gini, udah begini udah pasti nggak akan ada yang mau ngaku. Tanda percaya lah. Kan gitu kan. Terus begini, kalaupun kita cari ketemu, mau diapain orangnya? Iya kan? Ada begitu ketemu, udah nggak pelayanan lagi dia. Kan gitu kan? Nggak pelayanan lagi. Akhirnya saya ambil keputusan aja gini, udah tenang aja, memang hati kita nggak boleh nempel sama harta. Iya. Yang penting masih nyala, masih berfungsi sesuai dengan yang diharuskan, pakai aja. Masih bisa buat rekam video, beres kan gitu kan? Tapi ini rusak, ya udah rusak. Kadang-kadang kita kan sayang banget ya. Memang supaya hati kita nggak terlalu sayang sama hal itu perlu dirusak dikit barangnya. Iya. Makanya yang pasangannya rusak-rusak mungkin ada terlalu cinta sama pasangannya. Nggak apa hubungannya, nggak ada hubungannya.
Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya. Jadi gitu. Kita menyerahkan semuanya sama Tuhan sehingga kayak gini, kalau penderitaan aja kita bisa bahagia, apalagi tidak menderita kan? Betul kan? Kita akan bisa puas. Puaskah kita dengan hidup kita saat ini? Kepuasan kita dengan hidup kita saat ini bukan tentang apa yang kita punya dan tidak punya. Bagaimana kondisi dalam kita. Kita bisa puas. So, kalau miskin aja kita puas, apalagi punya duit sedikit, puas banget. Gitu kan? Oke, menyerahkan kehidupan sama Tuhan. Disiplin yang keempat, disiplin menjaga kerahasiaan. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan pasti tahu yang orang lain tidak tahu. Menjaga rahasia orang percayakan sama kita. Menjaga rahasia atau melakukan sesuatu yang baik secara rahasia adalah bukti kesetiaan. Berlatih melakukan sesuatu bukan untuk diketahui orang lain. Karena kita bilang tangan kanan memberi, tangan kiri megang HP lah kan ya, di syuting. Di live. Padahal prinsip firman Tuhan adalah kamu harus menjaga kerahasiaan, karena begitu kita melakukan sesuatu dengan rahasia, kita berhadapannya sama Tuhan. Gitu kan? Iya. Era sekarang memang kita akan banyak bergumul sama hal itu, karena seakan-akan semua harus dikasih tahu di ini kan. Tapi biarlah kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu bukan supaya orang tahu, tapi ya berhadapan sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih gini, kita melakukan sesuatu dan orang gak bilang terima kasih sama kita. Nah, tetaplah kunci mulut kita, biarlah itu tetap menjadi rahasia kita. Itu nanti berarti kita lagi berhadapan sama Tuhan. Karena kita sendiri bilang, kalau kamu melakukan sesuatu dan orang puji kamu, berarti kamu udah dapat upahnya. Jadi belajarlah untuk tidak suka kalau orang makasih ya, aduh kamu nolong saya banget, makasih ya. Jadi kita kan merasa senang ya. Nah udah itu upahnya. Kadang-kadang kalau kita nolong terus dia main pergi gitu. Ini orang nggak tahu sopan santun, apa nggak tahu terima kasih. Tapi kalau kita berhadapan begitu justru rekonstruksi. Kita bisa berkata puji Tuhan, bagus. Karena upah kita langsung dari Tuhan berhadapannya. Enak kan gitu kan? Enak kan? Jadi kita malah kalau nolong orang tuh orangnya nengos saja, kita puji Tuhan. Bahkan kalau perlu waktu kita tolong, awas kamu terima kasih sama saya. Begini. Nah, itu perlu dilatih. Nah, sehingga tetap menjadi sebuah rahasia. Kemarin kami ketemu dengan seseorang yang dia cerita. Ya memang sih ada gembalanya menolong dia sesuatu, tapi kemudian terus di tengah-tengah forum dia begini. Kamu kalau bukan karena saya, nggak akan bisa kamu begitu kan? Ya ada hal-hal sesuatu yang memang harus dirahasiakan biar itu menjadi hanya rahasia kita saja. Dan orang nggak perlu tahu lah apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan, orang nggak perlu tahu. Ya, menjaga sebuah kerahasiaan. Kelima, menyadari setiap orang dipakai pada batasnya. Mendisiplin diri untuk menyadari bahwa kita nggak sebegitu hebatnya sehingga bisa melakukan apa saja. Memang kita terbatas. Iya, satu kita terbatas dan memang ada orang-orang lain yang dipakai Tuhan. Ya, dia memang dipakai Tuhan, udah gitu aja. Untuk melengkapi apa yang kurang dari kita. Mendisiplin diri untuk mengapresiasi orang lain yang hebat melakukan sesuatu di kehidupannya. Ayo 2026 banyak muji orang yuk. Banyak memuji orang. Papa hebat, papa yang baik. Atau istri, coba istri dipuji. Kapan terakhir suami dipuji? Istri kapan terakhir muji suami? Nah, gitu ya. Kalau direnungkan banyak yang nangis loh. Banyak yang nangis, banyak.
Bagus lu ya, bagus. Bukan bagus gitu yang kita. Hebat lu ya, hebat. Emang lu paling hebat. Nah. Ya, tapi itu kita harus latih memberikan apresiasi. Ya. Kesombongan harus mati untuk kita bisa melihat Tuhan. Kesombongan akan membuat kita sulit merasa senang melihat orang lain atau gereja lain atau siapapun itu melakukan sesuatu yang hebat dan memperoleh sesuatu yang besar. Harus dipuji. Saya hari ini akhirnya mengalami gantian saya nganterin Ko Ivan. Ko Ivan yang khotbah saya yang disuruh main gitar sama WL. Shit, derajat kita udah berbalik sekarang nih gini. Tapi kita harus senang hatinya kan, melihat itu, Bang. Enggak seterusnya dan selamanya harus kita yang menjadi pusat dan menjadi paling hebat dari semuanya. Iya kan? Kayaknya juga kadang-kadang kita sesekali harus ke Jombang dan udah kita mah duduk diem aja nggak ngapa-ngapain. Nggak harus selalu kita, manusia kita kan senangnya itu kan menjadi poros perhatian, pusat, merasa diri penting, dianggap penting dan yang lain itu kan ego manusia. Jangan-jangan saya ke Jombang juga untuk memberi makan ego saya, bahaya juga kan. Nah ini harus kita disiplin, dan Tuhan juga mungkin tahu kali. Iya, Tuhan juga mungkin tahu. Wahyu, kamu harus memurnikan hati untuk ke Jombang. Makanya ditabrak. Dia. Jadi makanya sepanjang Jombang ini saya akan bilang sama Kevin, ayo kok mau ngapain aja, ayo, udah kadung ditabrak. Oh iya loh kok. Pun kalau dia bilang begini, oh Wahyu ke Jombang nyari duit. Kalaupun iya saya dapat duit buat benerin mobil, nggak ada lebihnya. Kalau mobil nggak ditabrak, mungkin ada lebihnya, betul nggak kok? Ya pasti nombok ini. Tadi udah servis Kerawang ke sini 1000 kilometer. Kalau kita mendisiplin kehidupan kita, ya enak aja kan? Kita tetap bisa melihat, oh ya ternyata ya sekarang gini, oh saya bisa mentertawakan kejadian kemarin, ada hal-hal yang baik, saya bisa bersaksi, saya bisa menceritakan, saya bisa berbagi sesuatu, selalu. Coba kalau kemarin kita marah, kita sembunyikan cerita itu. Oh ya dia nggak mau gantung, saya maki aja dia. Cerita apa yang bagus dari situ kan? Makanya menyadari bos, kita terbatas dan Tuhan memakai siapapun. Oke, terakhir. Disiplin kebiasaan yang keenam, disiplin memutuskan kesederhanaan. Sederhana bukan bodoh, sederhana bukan miskin, tapi sederhana adalah sebuah keputusan. Kita berkata 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8, rasa cukup adalah keuntungan besar. Artinya rasa cukup itu adalah ibadah. Oh iya, rasa cukup itu adalah ibadah. Mari belajar untuk menyederhanakan semua yang rumit dengan menyadari kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan itu cukup buat apapun. Kesederhanaan akan membuat kita mudah diterima sesama dan mudah menerima sesama. Dengan kita melihat anugerah Tuhan cukup. Iya. Ujungnya apa? Ya ini dia, kita jadi orang yang gampang diterima. Dan kita menjadi orang yang mudah menerima sesama. Setiap kali kita melihat orang yang gak beres, gak bener, kita gak mengkonfrontasi orang itu. Justru kita malah berpikirnya, semua orang bisa berubah. Bisa, semua orang bisa berubah. Justru sekarang, ya kami dalam pelayanan kami terus bahkan berdoa gitu, Tuhan yang orang lain gak mau, kasih kami. Yang ditolak di mana-mana kasih kami, yang dibuang di gereja-gereja lain dah kasih kita. Dan betul Tuhan kirim yang bau, yang nyusahin, yang ngerepotin, ya adulam itu tuh.
Tapi melihat mereka, kita kan selalu bersukacita pada semua orang pasti bisa dipulihkan. Semua orang bisa dibereskan, semua orang bisa mengalami kasih karunia. Coba, tapi kalau hati kita nggak menyadari hal itu lebih dulu, kita akan menjadi orang yang banyak syarat. Harusnya kita menjadi orang yang makin mengurangi syarat, gitu kan? Makin mengurangi syarat. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kayaknya kalau masuk surga harus baptis harus selam, ini itu segala macam. Pakai syarat kan? Tuh kalau tidak melakukan itu semua seakan-akan nggak selamat. Padahal tadi di mobil kita ngobrol, itu penjahat yang di sampingnya Yesus nikmat banget hidupnya, sepanjang hidupnya melakukan salah, hidup dalam kegelapan, sampai akhirnya dia disalib toh. Ujungnya masuk surga. Kita dari muda pelayanan belum tentu masuk surga. Iya. Nggak disalib kok. Nggak disalib. Nggak disalib. Salib masuk. Terus ya gitulah, masuk surga malaikat nanya, kamu udah ikut apa aja, sertifikat muan, udah pernah ke gereja belum? Belum. Udah pernah ikut ibadah berapa kali? Belum. Lu kok bisa di sini? Ya bisa lah. Iya, Yesus menyederhanakan semuanya ya. Apakah orang itu bilang, Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, jadilah Tuhan atas hidupku, selamatkan aku. Ngomong gitu? Enggak. Ngomongnya cuma apa? Kalau emang kamu benar, itu juga masih kalau emang kamu benar kan? Ingat saya nanti kan gitu. Segampang itu. Kita akan di Firdaus sama-sama. Itu kenapa sekarang kita memperumit semuanya? Ya kan? Nah, inilah yang mungkin menyebabkan penginjilan menjadi sulit. Oke lah, kita nggak bahas itu, nanti lain kali waktu aja. Oke. Mungkin paling terakhir, ayat paling terakhir dari semuanya. Ayub 1 ayat 9. Ayub 1 ayat 9. Ya. Ini rekonstruksi paling ininya lah ya. Jadi waktu Tuhan lagi berhadapan dengan anak-anak Allah, ada iblis juga. Terus Tuhan nanya sama iblis, kamu dari mana? Iblis bilang, habis keliling bumi. Tuhan bilangnya apa? Kamu ketemu Ayub nggak? Bagus, saleh, bla bla bla, bagus lah. Terus Tuhan bilang, terus iblis bilangnya apa? Ayub 1 ayat 9. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Pertanyaan itu tuh kalau kita boleh ambil waktu, kita renungkan. Jadi setan tuh kayak ngenyek Tuhan loh gini. Ya, Ayub kaya, anaknya bagus, ini itu. Ya jelas lah dia takut akan Tuhan. Coba kalau dia nggak dapat apa-apa, masihkah dia takut akan Tuhan? Ternyata kepemilikan itu adalah level terendah buat setan. Jadi kan sekarang kebalik kan. Sekarang kan makin kita kayak ikut Tuhan tuh makin kayak naik gitu kan. Sedangkan buat setan, ya kalau kamu setia, rajin, mengasihi Tuhan ini itu, karena kamu hidupnya enak dalam pemeliharaan Tuhan dan yang lain semuanya, ya Tuhan nggak ini. Tapi kalau kamu sudah melewati satu fase ini dengan tidak mendapat apa-apa, kamu masih takut akan Tuhan, itu baru jempol. Nah, ambil waktu, sisipkan pertanyaan ini, lepaskan kepada diri kita. Kira-kira kalau saya nggak dapat apa-apa, saya masih tetap mengasihi Tuhan nggak ya? Nah, ini bukan dari sisi Tuhan ya. Dari sisi Tuhan ialah dia tidak meninggalkan kita, dia kasih upah dan yang lain semuanya. Tapi pastikan pertanyaan itu ada pada kita. Seandainya saya nggak dapat apa-apa, kira-kira saya masih tetap mengasihi Tuhan? Saya masih tetap melayani Tuhan nggak? Saya masih akan tetap all out nggak sama Tuhan? Dan kalau kita bisa jawab pertanyaan itu, ya sudah, kita akan menjalani kehidupan yang tenang. Ya kan? Tenangnya gimana? Ada upah, puji Tuhan. Nggak ada juga? Ya udah, nggak apa-apa, jalanin aja.
Siap. 1 jam 4 menit. Tuhan Yesus memberkati.